Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang terakhir adalah pembagian. Sekarang kita belajar penjumlahan bilangan bulat terlebih dahulu. Di sini ada sebuah teks atau sebuah cerita. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Bisakah kamu mengubah cerita di atas ke dalam bentuk bilangan bulat? Ya, kedalaman 20 meter menunjukkan bahwa bilangan tersebut bersifat negatif dan dapat ditulis negatif 20 meter. Sedangkan kalimat dinaikkan menunjukkan bilangan tersebut bersifat positif dan dapat ditulis positif 8 meter. Kenapa positif 8 meter? Karena dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Posisi semulanya itu adalah 0. Harus selalu ingat ya bahwa posisi semula itu adalah 0. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada hal-hal yang harus kamu ingat, khususnya jika kamu akan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap atau maju ke arah yang tetap. Untuk operasi pengurangan berarti berbalik arah, dan tanda positif berarti maju, sedangkan tanda negatif berarti mundur. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri dari titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara penyelesaiannya, yang pertama, Udin berdiri di titik 0. Nah, kita lihat di sini. Dalam garis bilangan ini, kita dapat melihat bahwa Udin sudah berada di titik 0. Yang kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Karena di sini bilangannya menunjukkan angka positif, berarti Udin maju 4 langkah ke depan. Dari titik 0 ke angka 4. Selanjutnya, Udin melangkah ke depan lagi sejauh 5 langkah. Berarti ini bilangannya masih positif. Benar. Nah, berarti Udin maju lagi 5 langkah dari angka 4. Berarti Udin sekarang ada di titik 9. Benar. Jadi, pernyataan dapat ditulis 4 tambah 5 sama dengan 9. Mari kita berlatih contoh soal yang pertama. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6 sama dengan, bisakah kamu menyelesaikan bilangan tersebut? Nah, Ibu bantu ya untuk soal yang ini. Yang pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari titik 0. Kalian buat garis bilangannya dulu terlebih dahulu. Kemudian tempatkan di titik 0 dan maju 9 langkah ke depan karena bilangan tersebut bersifat positif. Yang kedua, penjumlahan artinya menuju ke arah yang tetap, berarti masih tetap maju ke depan ya. Nah, di sini maju ke depan ke angka 9. Selanjutnya, bilangan negatif 6 artinya kita harus mundur 6 langkah ke belakang dari angka 9. Nah, dapat dilihat. Ini yang pertamanya berada di titik 9, atau kita sebut saja ini Udin ya. Udin yang pertamanya di titik 9, sekarang Udin sudah mundur 6 langkah karena angka 6 itu menunjukkan bilangan negatif. 6 negatif. Berarti mundur dan sekarang Udin berada di titik 3. Jadi, hasil dari 9 ditambah negatif 6 itu sama dengan 3. Atau seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kita bisa menyebutkan bahwa negatif 6 itu kita anggap sebagai hutang dan 9 ini adalah
uang atau kekayaan yang kalian punya. Jadi misalnya kalian punya 9 bola, kemudian ditambah, tapi ditambahnya itu adalah hutang. Hutangnya 6 bola yang harus kalian bayar kepada ke teman kalian. Jadi berapa bola lagi yang kalian punya? Betul, jadi 9 dibayarkan hutang 6 kepada temannya, berarti sisanya adalah 3. Kita coba contoh soal yang kedua. Coba hitung soal berikut. Negatif 7 ditambah negatif 3. Bisakah kamu menyelesaikannya? Bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari angka 0. Karena di sini negatif, berarti yang awalnya berada di titik 0, kita mundur 7 langkah ke belakang. Kemudian, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap ya, tidak berbalik arah. Kemudian, bilangan negatif 3. Artinya, kalian harus mundur lagi 3 langkah ke belakang. Nah, seperti ini. Dari yang awalnya negatif 7, mundur lagi 3 langkah ke belakang. Berarti sekarang Udin berada di titik berapa? Benar, berarti sekarang Udin ada di titik negatif 10. Jadi, hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Atau kita ibaratkan, kalian punya hutang 7, misalnya 7 pensil. Kemudian ditambah, tapi nambahnya juga nambah hutang. Nambah lagi hutang 3 pensil, berarti berapa sekarang hutang kalian? Berarti hutang kalian sekarang ada 10 atau bisa ditulis negatif 10 seperti. Tahukah kamu penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan 0? 2, positif 2 lawannya adalah negatif 2. Positif 5 berarti lawannya negatif 5. Di sini ada contoh. Positif 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Kita ibaratkan seperti ini. Kamu punya 4 pensil, ditambah hutang 4 pensil yang harus dibayarkan kepada teman. Berarti kamu sekarang punya pensil tidak? Tidak, tapi kamu juga sekarang tidak punya hutang. Nah, jadi seperti itu ya. Kamu tidak punya hutang, tetapi kamu juga tidak punya kekayaan. Berarti nilainya adalah 0. Sekarang kita latihan ya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan menggunakan garis bilangan dan tulis jawabannya di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan.